akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelumnya nanti saya mengobservasi jalan proses pembelajaran di kelas pusara. Adapun tujuan dilaksanakan observasi pembelajaran adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran pusara yang dilakukan dalam kelas. Kenapa hari ini melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti pusara melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi, percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Akan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu Sarah. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? 2. Bagaimana rancangan pembelajaran yang telah disusun terkait metode pembelajaran, model pembelajarannya? 3. Media pembelajaran apa yang akan digunakan? 4. Kapan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Nanti setelah kegiatan observasi di kelas dilaksanakan, kita akan ada percakapan terakhir ya Bu, atau percakapan yang disebut pasca observasi. Kemudian yang kelima, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu peroleh dari percakapan hari ini? Ya, saya sudah lebih siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, kita percakapan praopervisi dulu ya. Ya. Selamat pagi Bu Sarah, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak Ali, baik Pak, alhamdulillah. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran di kelas 6 yang akan Ibu laksanakan. Ya baik Pak. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Ya, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep sumber daya alam yang ada di Indonesia. Wah, materi yang sangat menarik ya Bu. Bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Ya, saya akan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning, gabungan dari diskusi kelompok dan individu. Baik. Yang Ibu ingin fokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok. Ya, baik Pak. Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan, Bu. Ya, baik Pak, saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, marilah kita berdoa dulu, karena dengan berdoa akan memudahkan kita dalam menerima pelajaran ini. Ayo anak KM pimpin doa. Ya KM ya. Doa ya. Siap semuanya? Siap. Pertama dan marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya baca kepada Ibu Guru. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Kehadiran dulu absen nih. Ada yang tidak hadirkah hari ini? Ada. Anissa. Ya, kenapa Anissa? Sakit. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Anissa cepat diberikan kesehatan supaya bisa belajar bersama kita lagi. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah ya anak-anak, untuk pelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang subtema 2, yaitu tentang kerjasama. Sekarang kita akan belajar subtema 3, yaitu bisa dilihat di depan ya. Masyarakat sejahtera. Ya, masyarakat sejahtera negara kita. Bisa diperhatikan ada gambar depan? Ini yaitu tentang ada
dan jiwa patriotisme diharapkan timbullah usaha untuk mempertahankan visi kemerdekaan dan dengan demikian terciptalah masyarakat sejahtera. Nah, sekarang tadi kita sudah lihat ya, siswa sekolah dasar sedang melaksanakan rutinitas upacara. Nah, sekarang anak-anak ya, untuk lebih lanjutnya kita akan mengadakan diskusi ya. Diskusi. Nah, Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Kan sudah ditentukan ya sama Ibu ya, waktu pembelajaran kemarin kita sudah membentuk kelompok ya. Ada kelompok A, kelompok B, C, dan kelompok D. Sudah berkumpul kan ya masing-masing kelompoknya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Nah, berdiskusi tentang apa anak-anak di sini bisa dilihat? Tentang tanggung jawab. Sebelum berdiskusi, apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu tanggung jawab itu apa? Nah, tanggung jawab adalah biaya apa? Ya, tanggung jawab itu merasa bertanggung jawab tentang tugas kita ya. Misal contoh, tanggung jawab itu ada di rumah, ada di sekolah ya. Tanggung jawab di rumah sebagai anak yaitu apa? Nurut sama orang tua, itu kewajiban. Terus melaksanakan sholat, terus mengaji, terus apa lagi? Ya, terus tanggung jawab. Nah, untuk membersihkan rumah, tanggung jawab kalian. Apalagi ya, mas sendiri mau dibersihkan sama orang tua, ya suka membersihkan tempat sendiri. Ini kalian sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai di sekolah pun sama. Tanggung jawab kalian yaitu di kelas piket ya, terus membersihkan halaman sekolah itu contohnya. Nah, sekarang kita akan diskusi, bisa dilihat di depan. Sebagai manusia kalian harus mampu menjalankan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Tadi contoh dengan ngaji, sholat, seperti itu ya. Terus diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Coba diskusikan dengan teman semangku. Tuliskan yang kalian ketahui mengenai tanggung jawab di buku tugas. Ayo, mana buku tugasnya keluarin? Ya udah ya. Nah, sekarang kata tanggung jawab itu tentu sering kalian dengar ya. Sering kalian dengar. Nah, setelah diskusi mengenai tanggung jawab, apakah kalian bisa menjelaskan arti tanggung jawab dan menyebutkan perilaku tanggung jawab? Sekarang Ibu kasih waktu kalian diskusi selama 15 menit ya untuk diskusi tentang tanggung jawab. Apa itu diskusi ya? Apa itu diskusi tentang tanggung jawab? Nah, sudah beres semuanya? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Tentang tanggung jawab. Nah, masih yang dilanjut yaitu sekarang kita berlanjut ke yang selanjutnya yaitu kita akan mengamati gambar karena diskusi tadi sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar ya. Bisa dilihat gambar apa ada di depan? Yaitu ini adalah sebuah reklam. Nah, yang pertama di sini ada pertanyaan. Nah, silakan amati. Nah, pertanyaannya yang pertama yang boleh jawab maksudnya. Yang pertama, bagaimanakah bunyi tulisan rekam atas? Apa itu bunyi rekamnya? Ya? Dengan? Ayo yang lain ayo. Dengan apa?
reklame yang kalian amati tadi ya. Nah, setelah mengamati, nah bisa dilihat di situ ada macam-macam reklame. Yang pertama, reklame itu merupakan suatu apa? Ayo baca. Ya, reklame merupakan suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk berupa barang atau jasa kepada konsumen. Nah, reklame yang tadi itu yang kita amati itu tentang apa itu tadi? Tentang imunisasi. Berarti itu berupa apa itu termasuk jenis reklamenya? Mengajak, menginformasi. Nah, yang kedua, berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi ada reklame komersil dan reklame non komersil. Nah, kalau reklame komersil itu berupa iklan ya, sebuah iklan untuk membeli produk tertentu. Kalau yang tadi imunisasi, apakah reklame komersil? Apakah non komersil? Non komersil. Karena reklame yang tadi kita amati itu tidak mengajak orang untuk membeli produk tertentu, melainkan memberitahukan atau menginformasikan untuk imunisasi. Itu berarti termasuk ke dalam reklame non komersil. Nah, berdasarkan jenisnya atau medianya, reklame itu dibedakan menjadi ada reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual ya. Ada yang iklan di TV ya, seperti itu termasuk reklame audio visual itu ya. Itu adalah jenis reklame. Nah, bisa dilihat oleh kalian contoh reklame media visual ada baliho yang ada di jalan-jalan, yang terpampang di jalan-jalan. Kalau gini, sekarang banyak pilek calon-calon, di situ ada baliho ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Bisa dilihat juga gambar yang ada di depan, ada jenis-jenis reklame ya. Jika kalian melihat di jalan raya ada yang terpampang seperti itu namanya papan reklame atau disebut baliho ya, baliho pemberitahuan. Kalian sering kita lihat. Nah, amatilah reklame media visual di bawah. Apakah nama reklame media visual tersebut? Nah, lihat, amati gambar yang ada di bawah ya. Ingat kalian mengenai masa pubertas. Nah, udah besar. Udah kelas berapa sekarang? 5. Usianya udah kira-kira ada yang berapa nih? Kata usia. Ada berapa tahun? 12, ada yang 11 tahun. Itu masih masa pubertas. Nah, bisa dilihat di situ ya amatinya. Nah, ini adalah tugas untuk kita yang berikutnya ya, tentang membahas tentang masa-masa pubertas. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak tentang materi hari ini? Sudah bisa semuanya? Sudah. Tugas di rumahnya nanti kalian bisa membuat sebuah reklame ya, seperti contoh tadi, baik itu reklame komersil, baik itu reklame non komersil. Silahkan kalian mau yang mana contoh reklamenya ya, untuk tugas di rumah. Bisa dipahami? Bisa. Nah, senang tidak belajar hari ini? Supaya lebih semangat lagi, nah, kita ice briefing dulu ya. Bisa tidak ice briefing 1 ditambah 1? Bisa. Nah, contohin dulu seperti ini ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah
untuk dilanjutkan kembali karena sudah habis ya. Sampai ketemu besok hari nanti dengan tema subtema 4 ya. Besoknya itu tentang apa tadi? Ya, subtema 4 tentang sebuah pubertas ya. Nah, hanya itu saja penyampaian materi hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, kita lanjutkan percakapan pasca supervisi ya. Selamat pagi Bu Sarah, bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Pagi Pak, alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar Pak. Siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran. Saya juga melihat siswa terlihat antusias Bu ya, telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Ya, terima kasih Pak. Ibu bisa melihat hasil pengamatan saya. Yang saya lihat beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan. Ya, terima kasih Pak atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang. Apa saja Pak yang harus saya tingkatkan? Pertama, Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi. Kedua, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Ya baik Pak, saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya. Ibu bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.